Belajar agama justru membuat saya tidak beragama. Ikuti video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham. Seorang teman pernah bertanya kepada saya, "Kenapa kamu tidak beragama?" Saya jawab santai dan sederhana. Saya jawab, karena saya belajar agama. Nah, ini kedengarannya ironis. Bahkan mungkin bagi sebagian besar orang terdengar provokatif. Tapi sebenarnya maksudnya itu tidak sesederhana itu. Nggak sesederhana ketika mengatakan tidak beragama lalu tidak ada aturan. Tidak beragama di sini itu bukan berarti hidup sembarangan, kemudian tidak bermoral, atau bebas tanpa arah, semau gue, seenaknya. Tapi bagi saya ini sebaliknya. Tidak beragama itu berarti tidak terikat secara formal dengan lembaga agama manapun. Tidak terikat secara formal dengan lembaga agama manapun. Namun, walaupun tidak terikat formal dengan lembaga agama manapun, tetap memilih hidup dengan integritas, dengan tanggung jawab, dan dengan kesadaran penuh sebagai manusia. Jadi 3 kata kuncinya adalah integritas, tanggung jawab, dan sadar. Ketika saya benar-benar belajar, mulai dengan membaca teks kitab suci, menelusuri sejarahnya, mengkaji tafsir-tafsir yang ada, saya menemukan bahwa agama tidak sesederhana slogan yang sering kita dengar. Jadi nggak sesederhana slogan yang sering kita dengar. Apa itu? Ada ajaran tentang cinta, tapi ada pula cerita tentang kekerasan. Ada cinta, ada kekerasan, ada perang, ada janji keadilan. Tapi ada pula praktek yang melestarikan ketidakadilan. Jadi ini adalah kontradiktif. Maka semakin saya mendalami, semakin saya mengkaji, semakin saya sadar bahwa beragama dalam bentuk institusional seringkali berbeda. Bahkan berbeda jauh dari pesan moral yang sesungguhnya ada dalam agama itu. Dan kemudian pada titik itu, saya memilih untuk tidak beragama secara formal. Nah, ini bukan karena saya menolak nilai kebaikan. Enggak loh, saya enggak menolak nilai kebaikan. Tetapi justru karena saya ingin merawat nilai itu. Merawat nilai kebaikan tanpa harus terikat dengan label, dengan institusi, dengan lembaga formal. Nah, ini bagi saya adalah kebebasan untuk mengekspresikan kebaikan-kebaikan universal. Banyak orang salah paham, dan memang banyak yang salah paham. Ketika seseorang berkata, "Saya tidak beragama," kemudian mereka langsung membayangkan bahwa yang tidak beragama itu hidup tanpa aturan, hidup tanpa etika, hidup tanpa arah, ngawur, semuanya boleh, semuanya bisa dilakukan. Padahal ya nggak demikian lah. Nggak kayak gitu. Tidak sesederhana itu. Bagi saya, tidak beragama itu justru berarti bahwa, satu, saya tidak menyerahkan otoritas moral hidup pada lembaga. Loh, iya kan? Berarti kan saya tidak menyerahkan otoritas moral hidup saya pada lembaga atau institusi atau ya lembaga formal agama. Kemudian kedua, saya tidak tunduk pada dogma yang seringkali loh, lebih melayani kepentingan kuasa
daripada nurani. Banyak dogma yang kemudian lebih melayani kepentingan politik, kepentingan kuasa. Kemudian ketiga, saya memilih jalan hidup di mana integritas pribadi dan tanggung jawab sosial menjadi kompas utama. Nah, ini penting ya. Integritas pribadi dan tanggung jawab sosial itu menjadi kompas utama. Nah, dengan kata lain begini. Tidak beragama bukanlah kebebasan tanpa batas. Jadi ini perlu ditekankan. Tidak beragama itu bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan untuk memikul tanggung jawab penuh atas hidup saya sendiri. Jadi kebebasan itu untuk memikul tanggung jawab penuh atas hidup saya sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Integritas. Apa gunanya mengaku beragama? Misalnya, bila tetap korupsi. Apa gunanya kemudian punya simbol suci bila di lingkungan sendiri gagal menghormati orang lain? Atau banyak yang membiarkan mereka yang membutuhkan bantuan, nggak peduli dengan itu. Nah, bagi saya, ini adalah moralitas. Moralitas itu bukan berasal dari label agama. Sekali lagi, moralitas bagi saya bukan berasal dari label agama, tetapi dari integritas, yaitu kesatuan antara kata dan tindakan. Integritas, kesatuan antara kata dan tindakan. Dan itulah mengapa saya menolak memisahkan kehidupan pribadi dari kehidupan publik. Saya nggak bisa memisahkan itu, dan saya menolak untuk memisahkan itu. Nah, ajaran hanya bermakna bila nyata dalam laku sehari-hari. Oke, jadi ada orang yang pintar berteori, laku nyatanya enggak. Ini bagi saya nggak bisa saya pisahkan. Karena jika tidak, semuanya hanya jadi retorika yang kosong. Kayak tadi, pintar berteori, pintar ceramah, pintar menasehati, tapi langkah nyatanya nggak ada. Perbandingan lintas budaya itu bisa kita lihat. Jika kita menoleh ke berbagai belahan dunia, kita melihat negara-negara yang tidak beragama. Kita bisa menemukan contoh bahwa moralitas tidak selalu lahir dari lembaga agama. Oke, moralitas itu tidak selalu lahir dari lembaga agama. Ada negara-negara Nordik, kita lihat Swedia, Norwegia, Denmark. Itu sering dikenal sebagai masyarakat paling sekuler di dunia. Itu bukan negara beragama atau tidak, tapi masyarakatnya itu paling sekuler di dunia. Nah, tingkat religiusitas mereka itu rendah. Bahkan banyak warga negara mereka itu yang secara resmi menyatakan diri tidak beragama, atau bahkan secara ekstrim mengatakan bahwa dirinya ateis. Namun kita lihat justru di sana angka korupsi rendah. Tingkat kepercayaan sosial itu tinggi. Pendidikan dan kesehatan terjamin, serta kualitas hidup mereka, kualitas hidup warganya, itu termasuk warga yang hidup terbaik. Nah, ironis kan? Kita bisa melihat sebaliknya. Nah, sebaliknya itu ada juga masyarakat yang sangat religius. Ada negara yang jargonnya itu sangat religius, dengan simbol-simbol keagamaan yang kuat. Di mana-mana simbol keagamaan, nama jalan, nama agama, nama tempat itu nama agama. Namun kita lihat tetap bergelut dengan korupsi, intoleransi, kekerasan, bahkan kemiskinan. Nah, apakah ini berarti agama gagal? Kalau kita lihat dari dua perbandingan tadi, apakah agama gagal? Memang jawabnya itu tidak sesederhana itu. Tapi setidaknya memberikan pelajaran bagi kita